Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa sudah berdoa siang dan malam, sudah berusaha sekuat tenaga, namun rezeki tetap seret, masalah datang bertubi-tubi, hati sesak, pikiran kacau, seakan semua pintu tertutup? Atau mungkin Anda tengah dibebani utang yang belum terselesaikan, merasa hidup begitu berat, dan doa-doa Anda seolah belum mendapat jawaban dari Allah. Jika itu yang Anda rasakan, maka jangan pernah abaikan pesan ini, karena bisa jadi Anda belum mengetahui satu rahasia besar yang selama ini Allah titipkan dalam surat Al-Fatihah. Sebuah kunci penarik rezeki, pembuka kekayaan, pelapang hati, dan penenang jiwa, yang mampu mengubah hidup Anda dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ini sederhana, namun dahsyat keutamaannya. Jika diamalkan dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, insya Allah pintu-pintu rezeki akan terbuka, hidup menjadi lapang, ketenangan hadir, dan pertolongan Allah datang dari arah yang tidak Anda sangka-sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob yang maha pengasih lagi maha penyayang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungannya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan, dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, untuk Anda yang sedang berada dalam masa sulit, terutama yang tengah menghadapi masalah keuangan, tekanan hidup, dan beban utang yang terasa begitu berat, izinkan saya menyampaikan doa tulus dari hati yang paling dalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar terbaik untuk setiap masalah Anda dengan cara yang penuh berkah, ketenangan, kemudahan, dan keajaiban yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya membagikan sebuah ilmu sederhana namun luar biasa manfaat dan keutamaannya, terutama bagi Anda yang saat ini merasa sempit rezekinya, kebingungan mencari jalan keluar, atau merasa doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung Allah kabulkan. Ilmu ini insya Allah bisa menjadi pembuka jalan kemudahan dalam hidup, mengundang pertolongan dari Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ilmu ini bukan sekadar menambah pengetahuan, namun bisa menjadi pemicu perubahan besar dalam hidup kita. Ilmu ini dapat mengubah arah hidup dari yang tadinya terasa sulit menjadi lapang, dari kegelisahan menjadi ketenangan, dan dari kesempitan menjadi keluasan rezeki yang penuh berkah. Namun sebelum kita lanjutkan, saya mengajak Anda semua untuk mengikuti kajian ini dengan hati yang tenang, pikiran yang terbuka, dan penuh harapan. Dengarkan dengan saksama hingga selesai, karena setiap bagian dari kajian ini mengandung pesan penting yang bisa mengubah hidup Anda. Dan jika Anda merasa mendapat manfaat, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan, serta tekan tombol subscribe agar Anda tidak tertinggal ketika kami menghadirkan kajian-kajian Islami lainnya yang insya Allah bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Sekarang mari kita mulai dengan sebuah amalan ringan namun penuh keberkahan. Sebuah amalan yang menjadi pembuka pintu-pintu rezeki. Dalam hadis qudsi,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa surah Al-Fatihah adalah percakapan antara hamba dan Rabb-Nya. Surah ini terdiri dari 7 ayat dan terbagi menjadi 2 bagian. 3 ayat pertama adalah hak Allah yang berisi pujian kepadanya. 3 ayat berikutnya adalah hak hamba yang berisi permohonan kepada Allah. Dan pada ayat terakhir terkandung kunci utama dalam berdoa. Saat kita membacanya dengan penuh penghayatan, pintu doa terbuka lebar dan Allah mendengar setiap harapan yang kita sampaikan. Saudaraku, surah Al-Fatihah ini memiliki beberapa keutamaan. Pertama, Ummul Quran. Surah ini adalah induk dari seluruh isi Al-Quran. Kedua, pembuka segala kebaikan. Di dalamnya terdapat pujian, doa, serta permohonan yang mendalam. Ketiga, doa mustajab. Dalam hadis qudsi, Allah menyatakan bahwa ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah bagian antara Allah dan hambanya. Jika seorang hamba membacanya, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Baiklah saudaraku, berikut ini langkah-langkah dalam mengamalkan surat Al-Fatihah. Langkah pertama, lakukan amalan ini setelah sholat fardu. Lebih mustajab lagi jika Anda bisa melakukan pada waktu sepertiga malam terakhir, yaitu jam 2 malam setelah sholat hajat atau tahajud. Langkah kedua, ucapkan salam dengan lembut dan penuh cinta kepada diri Anda sendiri, lalu sebut nama lengkap Anda, tambahkan bin atau binti orang tua Anda. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hendra bin Mustafa. Semoga Allah melindungimu, memberkahimu, dan memudahkan segala urusanmu. Salam ini adalah doa keselamatan. Biasanya kita mengucapkannya kepada orang lain, namun kali ini kita hadiahkan doa itu untuk diri sendiri yang selama ini mungkin sering kita abaikan, kita tuntut tanpa henti, tanpa belas kasih. Mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang, namun sejatinya ini adalah wujud kasih sayang kita yang paling dalam kepada diri sendiri. Dengan salam ini, kita sedang mengajak diri sendiri untuk berdamai dan memulai hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri. Ingatlah, orang yang mampu berdamai dengan dirinya sendiri akan lebih mudah menjalani hidup dengan tenang. Inilah latihan spiritual yang sering terlupakan, yaitu mengenali diri, mendoakan diri, dan mencintai diri sendiri sebagai ciptaan Allah yang berharga. Langkah ketiga, bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Inilah inti dari amalan ini, yaitu membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Pahami dan resapi maknanya. Bacalah dengan penuh penghayatan, seolah sedang berdialog langsung dengan Allah. Ketika membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhentilah sejenak dan ulangi sebanyak 11 kali dengan sepenuh hati. Lalu, panjatkan doa sesuai dengan hajat Anda. Jika memiliki hutang yang sulit dilunasi, bacalah doa berikut. Ya Allah, dengan kemuliaan surah Al-Fatihah, berilah hamba jalan untuk melunasi hutang-hutangku dan limpahkanlah rezeki yang halal dan berkah kepadaku. Jika menginginkan kemudahan dalam pekerjaan, bacalah doa berikut. Ya Allah, berilah hamba kemudahan di dalam urusan pekerjaan hamba, lapangkanlah rezeki hamba dan jauhkanlah dari yang haram. Atau berdoalah sesuai hajat yang Anda inginkan. Anda bisa melafalkannya dalam bahasa yang Anda pahami, asalkan diucapkan dengan keyakinan penuh. Langkah keempat, ucapkan rasa syukur. Lanjutkan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bacalah semampu Anda 30 kali, 70 kali, atau 100 kali. Ucapkan kalimat syukur ini dari lubuk hati terdalam, bukan sekadar di bibir. Renungkan sejenak betapa banyak nikmat Allah yang sudah kita terima. Nikmat bisa membuka mata di pagi hari, nikmat menghirup udara segar, nikmat mendengar suara orang tua, pasangan, atau anak-anak kita, nikmat kesehatan, dan nikmat keimanan.
Semua itu, meski tampak sederhana, adalah bagian dari limpahan rahmat Allah yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Allah juga berfirman dalam Surat Ibrahim ayat 34, "Jika kamu mencoba menghitung nikmatku, niscaya kamu tidak akan mampu." Maka ketika merasa rezeki sempit, jangan langsung mengeluh. Bisa jadi yang sebenarnya sempit itu bukan rezeki Anda, melainkan rasa syukur Anda. Dan rasa syukur adalah kunci utama yang akan membuka pintu-pintu kelapangan berikutnya. Langkah kelima, akhiri dengan memperbanyak istighfar. Ucapkan Astaghfirullahalazim dengan penuh penyesalan atas dosa-dosa yang pernah dilakukan dan penuh harapan akan ampunan serta kemudahan dari Allah. Karena bisa jadi penghalang rezeki kita bukan karena kurang berusaha, melainkan karena dosa-dosa dan kelalaian kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan, wa min kulli hammin farajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kelapangan dalam kesempitan, jalan keluar dari setiap kesulitan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Istighfar itu membuka langit, mendatangkan rezeki yang tak terduga, menghapus kesedihan yang mengendap di hati, dan mengangkat beban yang tidak mampu kita angkat sendiri. Maka mohonlah ampun atas dosa-dosa yang telah lalu, dan mohonlah agar Allah memberikan kita kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Saya ulangi lagi saudaraku. Pertama, lakukan amalan ini setelah sholat fardu atau sholat tahajud. Kedua, ucapkan salam kepada diri Anda sendiri, lalu sebut nama lengkap Anda. Ketiga, bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Keempat, ucapkan rasa syukur dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin semampu Anda. Dan terakhir, perbanyak membaca istighfar. Catat baik-baik amalan ini. Ilmu yang tidak dicatat akan mudah hilang dari ingatan. Namun yang paling penting, bukan banyaknya bacaan yang menentukan, melainkan ketulusan hati, kesungguhan niat, dan keyakinan penuh bahwa Allah Maha mengabulkan doa. Lakukan amalan ini dengan istiqomah. Tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya keikhlasan, ketulusan, dan kesungguhan hati. Ingat, keajaiban tidak terletak pada banyaknya bacaan, namun pada hadirnya hati, niat yang ikhlas, dan keyakinan kita terhadap janji Allah. Jika Anda istiqomah menjalankan amalan ini, insya Allah dalam waktu yang tidak lama Anda akan merasakan perubahan yang nyata. Bukan hanya pintu rezeki yang terbuka, melainkan juga pintu ketenangan, kedamaian, dan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Ingatlah, rezeki bukan hanya berupa uang. Kesehatan, keluarga yang harmonis, sahabat yang baik, dan keberkahan hidup, semua itu adalah rezeki yang luar biasa dari Allah. Semoga amalan ini menjadi jalan terbukanya pintu rezeki kita semua. Teruslah berdoa, teruslah berusaha, dan yakinlah bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya yang bersungguh-sungguh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.